20th Februari menjadi salah satu hari paling mengejutkan dalam sejarah politik Iran. Sebuah serangan udara menghantam jantung kekuasaan di Teheran dan menewaskan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, bersama sejumlah pejabat militer paling berpengaruh di negara itu. Hampir seluruh lingkaran elit keamanan Iran berada di lokasi ketika serangan terjadi. Banyak nama besar langsung masuk dalam daftar korban. Namun di tengah kehancuran itu, satu nama kembali muncul sebagai pengecualian. Ismail Qaani, komandan pasukan Quds, orang yang mengendalikan hampir seluruh operasi luar negeri Iran. Anehnya, ini bukan pertama kalinya ia lolos dari serangan besar. Bukan 2 kali, tetapi 3 kali dalam operasi yang menargetkan tokoh paling penting di lingkaran kekuasaan Iran. Setiap kali serangan terjadi, Qaani selalu tidak berada di lokasi, atau rencananya berubah tepat sebelum ledakan terjadi. Apakah ini sekadar keberuntungan luar biasa, atau ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di balik layar? Di video ini kita akan membongkar misteri yang membuat banyak analis intelijen Timur Tengah mulai bertanya-tanya. Yang membuat situasi ini terasa janggal adalah kenyataan bahwa ini bukan pertama kalinya Qaani lolos dari sebuah serangan besar. Bukan 2 kali tetapi 3 kali dalam beberapa tahun terakhir. Dalam dunia intelijen ada satu prinsip tidak tertulis yang sering disebut para analis keamanan. Jika seseorang selamat dari satu operasi yang menargetkan tokoh penting, itu mungkin hanya keberuntungan. Jika 2 kali mungkin masih bisa dianggap kebetulan. Tetapi jika 3 kali dalam operasi dengan tingkat presisi tinggi, para analis mulai bertanya apakah ada sesuatu yang lebih besar yang belum terlihat. Untuk memahami misteri ini, kita perlu melihat siapa sebenarnya Ismail Qaani dan bagaimana ia bisa sampai berada di pusat lingkaran kekuasaan Iran. Qaani lahir pada tahun 1927 di kota Mashhad, salah satu kota religius paling penting di Iran. Masa mudanya berlangsung pada periode ketika Iran sedang bergerak menuju perubahan besar yang akhirnya meledak dalam revolusi Islam 1979. Setelah revolusi itu menggulingkan monarki dan melahirkan Republik Islam, negara baru tersebut membentuk sebuah pasukan militer ideologis yang dikenal sebagai Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC. Pasukan ini bukan sekadar militer biasa. IRGC dirancang sebagai penjaga ideologi revolusi dengan loyalitas langsung kepada pemimpin tertinggi Iran. Qaani termasuk generasi awal yang bergabung dengan organisasi ini. Selama puluhan tahun berikutnya, ia perlahan membangun reputasi sebagai perwira yang setia dan disiplin. Karirnya benar-benar berubah ketika ia mulai bekerja sangat dekat dengan Qasem Soleimani, salah satu tokoh militer paling berpengaruh dalam sejarah Iran modern. Soleimani dikenal luas sebagai arsitek jaringan milisi Iran di Timur Tengah. Di bawah kepemimpinannya, Iran berhasil membangun apa yang sering disebut sebagai poros perlawanan, sebuah jaringan kelompok bersenjata yang membentang dari Irak, Suriah, Lebanon hingga Gaza. Dalam struktur ini, pasukan Quds berfungsi sebagai penghubung utama antara Iran dan berbagai kelompok milisi di kawasan. Qaani selama bertahun-tahun menjadi salah satu orang kepercayaan Soleimani. Segalanya berubah pada tahun 2020 ketika Soleimani tewas dalam serangan drone Amerika Serikat di Baghdad. Operasi tersebut langsung mengguncang struktur militer Iran. Dalam waktu singkat, Ayatollah Ali Khamenei menunjuk Ismail Qaani sebagai pengganti Soleimani untuk memimpin pasukan Quds. Dengan keputusan itu, Qaani otomatis masuk ke lingkaran paling rahasia kekuasaan Iran. Ia tidak hanya mengendalikan operasi militer luar negeri, tetapi juga menjadi salah satu orang yang mengetahui strategi regional Iran secara menyeluruh. Namun justru sejak ia mengambil alih komando, serangkaian kejadian aneh mulai terlihat. Serangan-serangan presisi terhadap tokoh penting dalam jaringan militer Iran mulai terjadi dengan frekuensi lebih tinggi. Banyak dari operasi tersebut menunjukkan tingkat akurasi yang luar biasa, seolah-olah penyerangnya memiliki informasi sangat rinci tentang lokasi dan pergerakan target. Peristiwa pertama yang memicu perhatian terjadi pada awal Oktober 2024 di Beirut. Israel melancarkan serangan udara besar yang menargetkan Hashim Safieddin, seorang tokoh penting Hizbullah yang disebut-sebut sebagai calon penerus Hasan Nasrullah. Pada awalnya, beberapa laporan bahkan menyebut Qaani ikut tewas dalam serangan tersebut. Namun beberapa hari kemudian ia muncul di televisi Iran dalam kondisi sehat. Yang membuat peristiwa ini terasa janggal adalah fakta bahwa Qaani sebenarnya dijadwalkan menghadiri pertemuan dengan Safieddin pada malam.
yang sama ketika serangan terjadi. Tetapi pada menit terakhir rencana itu tiba-tiba berubah. Tidak pernah ada penjelasan resmi mengenai alasan perubahan tersebut. Peristiwa kedua terjadi pada Juni 2025 dalam konflik yang kemudian dikenal sebagai Perang 12 Hari antara Iran dan Israel. Dalam operasi besar ini, militer Israel mengklaim berhasil menewaskan sekitar 30 pejabat senior Iran serta 11 ilmuwan nuklir penting. Sekali lagi, nama Khamenei sempat masuk dalam daftar korban yang beredar di media. Namun tiak lama kemudian ia kembali muncul di depan publik, menghadiri acara yang disebut sebagai perayaan kemenangan Iran. Kemudian datang peristiwa yang paling mengejutkan, serangan udara yang terjadi pada 28 Februari di Teheran. Kompleks yang dikenal sebagai Bait Rahbari, pusat kekuasaan pemimpin tertinggi Iran, menjadi target utama. Serangan ini menewaskan Ayatollah Ali Khamenei dan sejumlah pejabat militer senior lainnya. Namun sekali lagi, Khamenei dilaporkan tidak berada di lokasi serangan. Polanya selalu terlihat hampir sama. Entah ia tidak berada di tempat yang sama dengan target utama, atau rencana perjalanannya berubah tepat sebelum serangan terjadi. Pola ini mulai menimbulkan diskusi serius di kalangan analis Timur Tengah. Apakah ini hanya keberuntungan luar biasa? Ataukah Khamenei selalu mengetahui sesuatu lebih dulu sebelum serangan terjadi? Kecurigaan tersebut semakin menguat ketika melihat perkembangan lain selama masa kepemimpinannya. Dalam beberapa tahun terakhir, jaringan milisi regional yang selama ini menjadi tulang punggung strategi Iran mulai mengalami kemunduran besar. Sejumlah tokoh penting dalam jaringan itu tewas dalam operasi yang sangat presisi. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah terbunuh. Tidak lama kemudian, calon penerusnya Hashim Safieddin juga tewas. Di sisi lain, dua tokoh utama Hamas, Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, juga tumbang dalam periode yang relatif berdekatan. Kehilangan figur-figur sentral ini langsung mempengaruhi koordinasi dalam poros perlawanan yang selama ini dibangun Iran. Bagi sebagian analis, terlalu banyak kegagalan terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa mungkin ada kebocoran informasi di tingkat yang sangat tinggi. Situasi ini semakin menarik perhatian ketika muncul laporan bahwa intelijen Israel pernah merilis daftar tokoh Iran yang menjadi target eliminasi mereka. Daftar tersebut cukup panjang dan mencakup berbagai pejabat militer penting. Namun ada satu nama yang justru tidak muncul dalam daftar tersebut, Ismail Khamenei. Ketika rumor tentang kemungkinan keterlibatan Khamenei mulai beredar, pihak Israel pernah memberikan tanggapan singkat melalui sumber intelijen. Mereka menyatakan bahwa Khamenei bukan agen mereka. Pernyataan itu memang terlihat seperti bantahan, tetapi bagi banyak analis, kalimat tersebut justru membuka ruang interpretasi baru. Di dalam Iran sendiri, rumor tentang kemungkinan infiltrasi intelijen bukanlah hal baru. Bahkan pernah muncul laporan bahwa Khamenei sempat diinterogasi oleh unit keamanan internal IRGC terkait dugaan kebocoran informasi. Beberapa sumber menyebut ia bahkan sempat ditahan sementara untuk diperiksa. Namun hingga kini tidak ada konfirmasi resmi dari pemerintah Iran mengenai peristiwa tersebut. Sejarah menunjukkan bahwa operasi intelijen di Iran memang sering melibatkan infiltrasi yang sangat dalam. Antara tahun 2010 hingga 2012, beberapa ilmuwan nuklir Iran tewas dalam pembunuhan misterius yang diduga dilakukan oleh agen Israel. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जो है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो जो है कि हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों जो है कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो है कि बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल पे सिलेक्ट कर लें ताकि ऐसे मज़ीद वीडियोस आपके पास पहुंचते रहें। तो चलिए दोस्तों जो है कि मिलते हैं अगली वीडियो में। तो अपने हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर देना है और हमारी वीडियो को भी लाइक कर देना है। तो अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं।